الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasul lewat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib khususnya, umumnya kepada kita semua, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan salat Jumat berjamaah. Dan hari ini, di Jumat ini, kita berada pada satu bulan yang mulia dalam aspek sejarah Islam, yakni bulan Rabiul Awal. Kalau orang Sunda, orang Jawa mengatakan bulan ini adalah bulan Maulid, karena di dalamnya ada peristiwa dilahirkan satu sosok yang begitu agung, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di bulan Rabiul Awal ini Allah mengutus dan melahirkan satu sosok manusia pilihannya yang diberi nama Muhammad. Muhammad ini adalah bahasa Arab yang artinya adalah terpuji. Jadi bagaimanapun ketika orang-orang kafir Quraisy sangat membenci Muhammad, dia mengolok-olok Muhammad, dia menjelek-jelekan Muhammad, tapi secara harfiah terpental sendiri dengan kata Muhammad. Kata Muhammad itu adalah orang yang terpuji. Di bulan ini Allah melahirkan satu sosok orang istimewa, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjadikan yang namanya Muhammad ini sebagai khatamin nabiyyin, penutup para nabi dan para rasul. Dalam catatan sejarah tauhid, Allah menjadikan nabi kurang lebih 124.000.
Orang pertama yang Allah ciptakan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih Allah menjadikan manusia yang pangkatnya Nabi ada 124.000. Dari 124.000 ini Allah ada yang jadikan menjadi Rasul, dan catatan jumlahnya adalah 313. Dari 313 ini ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui karena termaktub sejarahnya di dalam ayat suci Al-Quran, mulai dari zaman Nabi Adam, Idris, Hud dan sebagainya sampai yang terakhir yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jumlah nabi ada 124.000, jumlah rasul ada 313, tapi yang wajib kita ketahui minimal ada 25 nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nabi dijadikan sebagai khatamin nabiyyin, sebagai penutup, dan tidak ada kesempatan lagi, dan Allah dengan jelas tidak akan mengutus nabi dan rasul lagi setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, apabila di zaman sekarang atau zaman setelah nabi ada orang yang mengaku nabi, huwa kadzdzabun, itu adalah bohong besar. Seperti yang satu sosok yang bersejarah yang terkenal, ketika nabi meninggal ada lagi yang langsung mengaku nabi terakhir, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Makin sini banyak sosok-sosok yang mengaku sebagai rasul, tapi yakin sebagai keyakinan kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang ada golongan yang namanya Ahmadiyah yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, penerus nabi, tapi kita tidak bisa terima karena yakin tauhid kita, keimanan kita, tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa penerus daripada Nabi Muhammad? Karena kesini tidak akan ada lagi sosok nabi yang diutus oleh Allah secara langsung menegaskan di dalam hadisnya, Nabi mewasiatkan dan mewariskan risalah dan juga dakwahnya kepada para ulama. Makanya kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena nabi tidak akan ada lagi, rasul tidak akan lagi, maka orang-orang yang harus kita taati dan teladani dan kita ikuti di zaman sekarang yaitu para ulama. Karena ulama menjadi sandaran yang langsung Rasul katakan sebagai pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa keinginan terbesar kita dengan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Minimal ada dua keinginan terbesar kita dengan hadirnya sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita diakui sebagai umat beliau. Beliau kenal dengan kita, kita pun kenal dengan beliau. Ketika di yaumul qiyamah dikumpulkan, Nabi menyapa kita, Nabi memanggil kita, kita berpelukan Nabi, Nabi tahu kita dan kita pun kenal dengan baginda Rasul. Dan itulah keinginan kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, keinginan terbesar kita, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya. Karena yakinlah, satu-satunya Nabi yang diberi kebebasan oleh Allah, punya perjanjian dengan Allah, yang bisa memberikan syafaat, tiada lain dan tiada bukan hanyalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara mendapatkan dua ini? Satu, kita ingin diakui sebagai umat Rasul. Dan yang kedua, kita ingin mendapatkan syafaatnya dari beliau kelak di yaumil jaza. Minimal ada dua hal yang harus kita laksanakan sesuai yang termaktub oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya perintah Allah yang diawali dengan kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ketika Allah memerintah solat, Allah tidak berkata aku pun solat. Ketika Allah memerintah zakat, hei kalian harus zakat kan aku pun zakat. Tidak. Ketika Allah memerintah haji, begitu pun Allah memerintah puasa, hei kalian harus berpuasa kan aku pun berpuasa. Tidak. Tapi ketika Allah menyuruh bersolawat, Allah berkata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepada Nabi ay rahmatullahi alaih. Allah merahmati beliau dengan rahmatan lil alamin. Apa makna salawat dari para malaikat? Ay yaghfirunahu. Para malaikat memintakan doa untuknya, walaupun kita ketahui tidak mungkin Rasulullah mempunyai dosa karena sudah dimaksum. Dan yang ketiga, salawat kita yang dianjurkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Aku bersolawat, para malaikat bersolawat, apalagi kalian yang hendak menginginkan syafaat dan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasa dan seyogianya kita harus memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita ayat doa, mendoakan Rasul. Bukan berarti Rasul butuh dengan doa kita. Karena Rasul adalah orang yang dijamin masuk surga. Tidak akan ada sedikit pun kekurangan dari Rasul. Kalau kita ibaratkan, kita punya gelas yang sudah penuh dengan isi air. Lalu kita isi air lagi. Apa yang akan terjadi? Air tersebut tumpah. Artinya, doa kita yang dipanjatkan untuk Nabi pada hakikatnya akan kembali lagi doa itu kepada diri kita masing-masing. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua yang harus kita laksanakan untuk mendapatkan syafaat dan diakui sebagai umat baginda Rasul, tiada lain dan tiada bukan adalah kita senantiasa menteladani, mengikuti jejak langkah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hei kalian, hendaklah kalian meniru baginda Rasul. Kenapa? Karena di dalam diri Rasul itu ada uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang sempurna, suri tauladan yang baik untuk kita sebagai umatnya. Kalau engkau mau menikah, bacalah sejarah menikahnya Rasul. Kalau kau ingin mempunyai istri, bagaimana kau memperlakukan istri sebagaimana Rasulullah. Kalau kau punya anak, jadilah seorang bapak seperti Rasulullah. Kalau kau ingin menjadi seorang pemimpin, silahkan baca bagaimana sejarah memimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau ingin jadi bos, jadi pengusaha, baca sejarahnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ini adalah sebagai satu simbol bahwa itu adalah tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasul bukan hanya untuk kita sebagai umatnya, justru Rasul adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal 1445 ini senantiasa kita makin mencintai Rasul, mendeladi Rasul, dan memperbanyak salawat kepada Rasul, dan kita mudah-mudahan diakui sebagai umat dan kita mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.